sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mental health? Mental health adalah kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa aja sih tanda-tanda gangguan mental health? Yang pertama adalah perubahan emosi. Perubahan emosi itu contohnya adalah kesedihan, kecemasan, atau kemarahan yang berlebihan. Terus yang kedua adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku contohnya adalah mengisolasi diri dan kehilangan minat. Terus yang terakhir ada perubahan fisik. Perubahan fisik contohnya adalah gangguan tidur, perubahan nafsu makan, atau kelelahan. Nah, teman-teman tahu nggak sih cara mengatasi stres itu gimana? Yang pertama, kita bisa olahraga. Yang kedua, kita bisa tidur yang cukup. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kita bisa membangun jaringan sosial. Yang kelima, kita mengembangkan bakat. Dan yang terakhir, kita harus meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sekarang kita mau mencari tahu nih, apa sih perbedaan dari mental health dan mental disorder? Yang pertama, kesehatan mental adalah kondisi normal, sedangkan gangguan mental adalah kondisi yang tidak normal. Yang kedua, kesehatan mental memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara optimal, sedangkan gangguan mental mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara optimal. Yang nomor 3, kesehatan mental dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan gangguan mental memerlukan pengobatan dan perawatan. Nah, jadi di sini aku bakal bahas aspek-aspek kesehatan mental. Aspek-aspek kesehatan mental tuh meliputi apa saja sih? Jadi yang pertama ada kesehatan secara emosional. Kesehatan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya seperti rasa takut, sedih, gelisah, dan gembira. Nah, yang kedua ada kesehatan secara sosial. Hubungan sosial yang baik dengan orang membuktikan bahwa mental kita dalam keadaan yang aman. Nah, yang ketiga ada kesehatan kognitif. Kesehatan kognitif adalah kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat dengan jelas. Nah, yang keempat ada kesehatan fisik. Kesejahteraan fisik seseorang itu bisa didapatkan dengan cara kita berolahraga loh, seperti jogging, berenang, dan kegiatan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga sangat berdampak pada kesehatan mental kita, seperti stres, terus trauma, atau dukungan sosial dari orang-orang sekitar. Nah, yang ketiga ada gaya hidup. Jadi bukan cuma dari lingkungan genetik tentang faktor kesehatan mental kita, tapi juga dari gaya hidup kita nih teman-teman. Jadi faktor apa saja sih? Nah, jadi yang pertama itu ada pola hidup kita, terus pola olahraga kita, pola makan kita, dan pola tidur kita. Nah, di sini aku mau ngasih tahu gimana sih caranya kita meningkatkan mental health. Yang pertama, kita bisa mengelola stres dengan menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengelola stres. Yang kedua, kita bisa membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Lalu yang ketiga, kita dapat mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kita. Yang terakhir, kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dengan cara hidup yang seimbang seperti menjaga pola makan, olahraga, dan tidur. Pentingnya mental health dalam pengembangan karakter. Mental health yang baik digunakan untuk mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memiliki mental health yang baik, seseorang dapat meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang baik, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kualitas hidup yang baik dan benar. Dengan demikian, mental health merupakan aspek penting dalam pengembangan karakter yang harus diperhatikan dan dipelihara.